bukunya, silakan boleh ke perpustakaan, boleh kalian cari e-books-nya. Di samping itu nanti ada tugas translate. Tugas translate itu dari e-books analisa jabatan. Nah, jadi teman-teman itu juga bisa belajar dari hasil translate yang teman-teman kerjakan. Nanti e-books-nya akan di-share juga oleh Mbak Hana dan pembagian kelompok atau tugasnya juga akan dibantu oleh Mbak Hana. Oke, itu satu kelas ini ada berapa siswa ya, Han? Di kelas ini? Ada 40 siswa, Bu. 40 ya, oke. Ini ada 37 dikurangi 2 kita, berarti baru 35. Berarti ada 5 orang lagi. Oke, buat teman-teman boleh silahkan absen. Kalau misalnya nanti pas saya ngejelasin ada yang mau bertanya, is okay gitu ya, boleh. Tapi nanti untuk penjelasan atau lebih lengkapnya nanti kita di sesi tanya jawabnya aja. Oke, itu kalau ada yang mau tanya-tanya boleh di chat juga kali ya, nanti bisa dibantu sama Mbak Hana. Oke, boleh ditayangin nggak Han materinya, Han? Hai. Oke ya. Ini mata kuliah analisa jabatan, ini mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib ya? Saya lupa. Wajib, Bu. Wajib, Bu. Oke, wajib ya. Jadi kalau misalnya wajib, kalian mesti menguasai nih materi analisa jabatan. Awal-awalnya analisa jabatan ini, maksudnya mata kuliah analisa jabatan ini adalah mata kuliah pilihan gitu, karena hanya dibahas satu chapter di buku psikologi industri organisasi gitu ya. Namun dalam perjalanannya ketika saya mulai mengajar dan praktisi di lapangan, itu perusahaan-perusahaan membutuhkan orang-orang yang memang nanti akan banyak bekerja di industri itu sudah mempunyai kemampuan di dalam membuat suatu analisa jabatan. Di luar juga sebenarnya banyak ya pelatihan-pelatihan dalam membuat analisa jabatan, itu sampai berseri ya, sama seperti kita perkuliahan hari ini gitu ya. Nah, untuk materinya sebenarnya saya nggak akan kasih banyak gitu ya, materinya mungkin kita hanya beberapa kali pertemuan karena sisanya akan lebih banyak kalian untuk praktek atau latihan. Prinsipnya adalah dalam membuat analisa jabatan, kalian mesti kuasai lagi materi terkait dengan observasi dan wawancara gitu ya, karena cara kita untuk melakukan analisanya adalah melalui observasi dan wawancara serta membuat item pertanyaan yang akan kita sampaikan secara lisan maupun yang kita tulis di dalam tulisan ya. Oke, next. Ya, analisa jabatan itu sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Di situ mereka minta bahwa orang-orang yang bekerja di bidang perusahaan, psikologinya gitu, dia bisa menganalisis jabatan. Apa itu analisa jabatan? Apa sih perlunya kita melakukan analisa jabatan? Apa yang harus kita ketahui kalau kita mau menganalisa dan caranya gimana? Hingga teknik pelaksanaan analisa jabatan. Nah, ini akan kita bahas selama 1 semester ini. Karena dalam satu rangkaian itulah yang menjadi satu langkah di dalam proses melakukan analisa jabatan. Ya. Kalau di luaran itu hitungannya adalah kalau kalian melakukan analisa jabatan itu satu jabatan. Jadi bukan borongan satu perusahaan gitu ya. Jadi berapa jabatan yang akan dianalisa? Oh, satu jabatan. Oke, hanya satu jabatan itu aja. Gitu ya. Jadi nanti kalian misalnya dibayarkannya adalah untuk per satu jabatan itu. Kalau misal 2 ya berarti tinggal dikali 2 gitu ya. Kalau seluruh jabatan yang ada di perusahaan, oke, berarti kita, semakin banyak ya pundi-pundi untuk mengumpulkan saving ya gitu ya, karena fee yang diberikan oleh perusahaan untuk melakukan analisa jabatan itu cukup besar gitu ya. Karena apa? Karena waktu yang diperlukannya itu tidak sebentar dan keahlian yang dimiliki oleh orang-orang untuk melakukan analisa jabatan itu juga tidak semua orang memiliki gitu ya. Jadi ini satu keberuntungan buat kalian menjadi wajib belajar melakukan analisa jabatan sehingga mau nanti kalian kerja di perusahaan, instansi, kalian mau bikin perusahaan sendiri, ataupun misalnya kalian mau jadi peneliti,
Atau misalnya Bu, saya mau praktek mau jadi psikolog aja. Oke, ketika kalian bikin biro, nah kalian bisa itu melakukan analisa jabatan untuk misalnya siapa orang-orang yang bisa kita rekrut, yang kriterianya seperti apa dan apa aja sih job yang harus mereka lakukan di dalam instansi atau organisasi yang kita susun. Organisasi atau LSM atau organisasi masyarakat umum itu juga memerlukan suatu analisa jabatan gitu ya. Presiden pun dia perlu melakukan analisa jabatan gitu ya. Menteri apa aja yang diperlukan untuk membantu Indonesia gitu ya. Kemarin saya dengar Presiden bilang saya mau melantik wakil menteri. Nah, itu bukan hanya sekedar rekrut wakil menteri gitu, tapi tujuannya apa? Emang apa yang mau dikerjakan oleh si wakil menteri ini? Emang orangnya yang kayak gimana? Apakah Bu Endah atau Bu Hana, Mbak Hana, misalnya yang kita rekrut atau yang gimana yang dicari? Gitu, itu yang harus kita analisa. Atau misalnya kita mungkin kalau sekarang ada ini ya staf ahli presiden ya. Nah itu pertama kali muncul staf ahli itu ketika periode pertama Jokowi. Waktu itu kita juga diminta bantuan untuk menganalisis kriteria orang-orang yang akan cocok bekerja dengan Jokowi itu yang seperti apa. Kita mencari kriteria orang yang memiliki keahlian ataupun keterampilan dan juga brand yang oke, yang itu bisa mendukung mensupport pemerintah Jokowi gitu ya. Itu yang coba kita lakukan. Itu namanya KSA ya, jadi kompetensi staf ahli gitu ya. Nah itu adalah pekerjaan analisa jabatan juga gitu ya. Kalau kalian ikutan pelatihan di luar analisa jabatan itu, kalau perusahaan-perusahaan asing dia mewajibkan orang-orang HR-nya untuk punya sertifikasi untuk melakukan analisa jabatan gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan analisa jabatan? Ya, mungkin kita berawal dari kata jabatan dulu. Jabatan itu adalah mengenai satu tema tertentu, satu aktivitas penting yang memang itu menjadi aktivitas yang dilakukan oleh orang itu yang membatasi dia dengan orang lain. Jabatan saya dengan jabatan Ibu Vera itu berbeda, gitu ya. Kenapa? Karena aktivitasnya berbeda, sehingga jabatannya adalah Endah itu dosen biasa gitu, sedangkan Bu Vera itu wakil dekan 1. Nah itu adalah jabatan gitu ya. Oke, analisa jabatan adalah aktivitas penting yang dilihat sebagai building blocks dari apa? Dari apa-apa yang dilakukan oleh personil gitu ya. Jadi kalau jabatannya Bu Endah sebagai seorang dosen itu dia nggak memiliki kewajiban untuk sapu-sapu gitu ya. Karena apa? Karena Bu Endah sudah diberikan satu batasan pekerjaannya apa sih gitu sebagai seorang dosen itu. Gitu ya. Nah, di dalam melakukan analisa jabatan jelas kita perlu banget sekian banyak informasi yang bisa membuat kita paham mengenai si jabatan itu. Gitu ya. Di kita tuh ada namanya KJI. KJI itu adalah Kamus Jabatan Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja, misalnya mudah-mudahan kalian ada yang kerja di perusahaan atau misalnya kalian di keterima PNS misalnya ya gitu ya. Terus ternyata kalian disimpan di bagian kepegawaian atau di lembaga stafnya misalnya gitu ya. Kalian bisa tuh mendapatkan si buku itu KJI gitu ya, tinggal cari itu. Oh jadi kalau sekretaris itu kerjaannya apa aja ya, kalau bendahara tuh kerjaannya apa aja ya gitu ya. Di dalam KJI itu adalah ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh satu jabatan itu gitu ya. Bendahara itu kerjaannya apa, marketing itu apa, sales manager itu pekerjaannya apa, itu di KJI itu ada gitu ya. Oke, next slide. Nah, kenapa menjadi hal yang sangat penting kita melakukan analisa jabatan? Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita merekrut orang, kita nggak lihat. Sama kayak kita, kalian semester berapa ya sekarang? Semester 5 atau semester 7 ya? Semester 5 ya, kalau 2000. Semester 7. 7, Bu. 7, Ibu. Sorry ya. Oke, kalau semester 7 berarti tahun depan itu kalian udah langsung terjun ke dunia kerja ya, atau misalnya lanjut S2 ya. Nah, kan ketika kita misalnya merekrut
karyawan kan kita mesti menilai mereka oke nggak sih orangnya. Sama seperti kita mau milih pacar gitu kan, kita mau milih pacar, kita milih pacarnya yang kayak gimana orangnya gitu. Yang tingginya 180 atau yang 170? Kenapa kita butuh yang tingginya 180? Apa tugasnya? Karena nanti pas kalau dia jadi pacar kalian itu tugasnya mengganti bohlam kamar kalian misalnya gitu ya, atau apa gitu ya. Terus juga kalian pengen punya pacar yang kayak gimana? Yang pinter nyetir. Nyetir apa? Nyetir mobil. Kenapa? Gitu, biar bisa nganterin kalian kemana-mana. Terus apa lagi? Yang misalnya orangnya yang sabar. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau misalnya sama-sama keras dengan kalian nanti susah gitu ya. Nah, si kriteria-kriteria itu dia dasari dari mana? Karena dianalisa kalian itu orangnya seperti apa sehingga kalian membutuhkan orang yang seperti apa. Kayak Miftah nih di sini, Miftah Muktafin ya. Nah, Muktafin. Miftah Muktafin ketika nyari pacar dia mau lihat dulu kriterianya. Saya mau yang rambutnya panjang. Kenapa yang rambutnya panjang? Biar apa? Biar nanti kalau pas lagi deket-deket pura-puranya aduh ada ketombe, ada rambut apa gitu, daun gitu ya. Terus dari ujung kepala ke bawah gitu ya. Padahal sih itu cuma pura-pura misalnya. Itu karena kita sudah menetapkan kita butuhnya orang yang seperti apa. Terus ketika misalnya kita udah pacaran sama si orang ini, kita lihat, ini kayaknya kok sebulan sama kita jalan oke-oke aja. Tapi pas udah 2 bulan kayaknya udah nggak nyaman ya. Nah, kan kita menilai ya, oh kok si ini mah pelit ya. Nah, ini Miftah kamu pelit nggak kalau lagi jalan-jalan sama ceweknya gitu ya. Kan jangan-jangan parkir motor juga yang bayarin pacarnya ya Miftah ya. Gitu ya. Pas misalnya si cewek ini pergi sama Miftah, ini katanya jajan apa ya kalau di Cimahi mah itu hana masak lah misalnya gitu ya, hana masak. Nah pas diajak makan, bener makannya sih dibayarin, tapi pas bayar parkir, aku nggak punya duit dong, tolong bayarin parkir. Si ceweknya mikir, oke lah, cuma bayar parkir aja, cukuplah 10.000 atau 5.000 misalnya. Berikutnya gitu ya, nah ini pas kencan yang kedua, si Mita tuh tiba-tiba pura-pura, dompet saya ketinggalan nih, gitu ya. Tolong bayarin dulu ya makannya. Oke, kalian bayarin dulu misalnya. Pas kencan yang ketiga gitu ya, ini dompetnya ketinggalan, terus yang ini juga kebetulan ATM-nya lagi diblokir, bayaran dulu ya. Kalian mikir yang kencan kalian kedua aja belum dibayar tuh sama si Vita, ini udah minta dibayarin lagi. Nah kalian mengevaluasi kan, apakah Miftah ini adalah tipe cowok yang kalian inginkan atau ternyata ada cowok lain yang tampaknya memiliki kriteria yang sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Nah itu adalah proses analisa gitu. Itu proses analisa pacar. Nah, sekarang analisa pekerjaan gimana? Ya sama gitu ya. Kita ngecek si karyawan ini cocok nggak sama kita. Terus ketika dia udah mulai kerja, oke, dia adaptif nggak sama kita? Dia mudah nggak masuk dengan kita? Terus kita perlu latih apa ya biar dia sesuai dengan yang kita inginkan? Misalnya, karena perusahaan kita banyak kerjasama dengan perusahaan Korea, gitu ya. Jadi saya meminta si karyawan saya dia memiliki kemampuan berbahasa Korea juga. Oke, kalau gitu saya latih lah si orang ini untuk belajar bahasa Korea. Cuman masalahnya pas waktu kita milih si orang ini tipe orang yang gampang belajar atau hese asup gancang poho gitu ya, nanti ngemodal terus ngasih training tapi nggak ada hasilnya, rugi dong perusahaan gitu ya. Nah sampai pada akhirnya kita itu menetapkan apa yang namanya spesifikasi jabatan. Jadi secara spesifik kita menuliskan kita itu butuh karyawan yang seperti apa. Kita butuh orang-orang yang kayak gimana. Kita butuh orang-orang yang cocok dengan kita itu yang seperti apa. Nah, spesifikasi jabatan itu dulu sebutannya. Kalau sekarang namanya adalah kompetensi. Nah, ya kompetensi. Nah, mungkin kalian sering dengar tuh bahasa, ini apaan sih kompetensi? Oh, dosen yang kompeten tuh yang gimana? Yang dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan memang memiliki poin plus di mata mana? Di mata perguruan tinggi, di mata masyarakat, di mata mahasiswa. Gitu. Itu adalah kompetensinya, gitu ya. Oke,
teknik intake datanya gimana? Bisa observasi, wawancara, ya, wawancara lisan gitu ya, atau misalnya dengan item pertanyaan itu juga kita bisa lakukan untuk mengukur kompetensi. Ya, oke, next slide. Nah, ini ada beberapa definisi ya. Jadi proses analisa jabatan adalah proses sistematis yang menentukan keterampilan, skill, tugas, duty, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Kayak kemarin nih, saya dihubungi oleh kakak senior saya yang satu organisasi dengan saya. Dia ngontak saya, dah kenal orang ini nggak? Dia langsung lah kirim salah satu CV pelamar yang masuk ke perusahaannya dia. Terus saya lihatnya di handphone, siapa ini? Ini alumni Unjan nih dah. Nah, gitu. Oh ya, akhirnya saya buka kan. Oke. Terus kenapa? Orangnya kayak gimana sih dah? Nah, kenapa? Karena yang dituliskan di CV kan kita nggak tahu, it's real or no, gitu ya. Nah, cara dia bertanya kepada saya sebenarnya juga upaya untuk memastikan gitu ya bahwa orang yang akan kita terima ini orangnya oke atau enggak. Saya menjadi sumber informasi. Saya tanya sama kakak kelas saya itu, emang ini lowongan pekerjaannya untuk posisi apa? Untuk posisi staf HR. Oh, oke. Nah, cek posisi staf HR pekerjaannya apa? Si orang ini, nah si kakak kelas kalian ini yang apply itu memiliki kriteria, keterampilan, kemampuan tugas, pengetahuan, dan juga kepribadian yang sesuai nggak di dalam melaksanakan tugasnya sebagai staf HR. Gitu. Nah, saya bilang, aduh saya nggak begitu kenal ini anaknya gitu. Ntarlah saya cari info. Oke. Ya. Nah, analisa jabatan tuh itu, gitu ya, nentuin. Saya butuhnya yang gimana? Dicek tuh nanti. Sesuai atau enggak, ya. Oke, kata Conte Samalan di tahun 2013, proses yang menentukan tugas-tugas penting dari suatu pekerjaan dan human attributes yang diperlukan untuk bisa berhasil dalam tugas-tugas tersebut. Gitu ya. Tugas-tugas pentingnya apa yang dilakukan? Jangan sampai ketika kita kasih pekerjaan dia bilang, aduh Pak, punten saya emang nggak bisa melakukan hal itu. Ya, gimana dong? Gitu ya, kan dia udah kita rekrut. Makanya itu harus benar-benar nih, gitu ya. Nah, untuk menentukan tugasnya apa aja, sehingga nanti kita cari orangnya kriterianya seperti apa, ya tadi diawali dari proses analisa jabatan dulu, emang kerjaannya apa, gitu. Sama seperti saya meminta bantuan Bahana untuk dampingin saya di kelas, gitu ya. Saya ngecek dulu secara sederhana, gitu ya. Tugas-tugasnya apa yang harus dia lakukan. Nah, Bahana memiliki hal itu atau enggak? Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas itu atau enggak? Memiliki human attributes atau kepribadian yang cocok dengan saya atau enggak? Nah, ini Miftah senyum-senyum dulu ya. Miftah, sorry ya, saya jadikan contoh ya, karena di layar saya muka kamu aja terus yang kelihatan. Gitu ya. Mukanya nah, ya. Jadi kepribadian yang gimana nih? Yang memang cocok nggak dengan saya, gitu ya? Pas nggak dengan saya, butuhnya orang yang seperti apa kriterianya? Gitu ya. Oke, Sanchez Levin dalam Ammons. Nah, ini mungkin buku buku personal atau buku Pio gitu ya. Proses mengumpulkan data, analisa, terus kita susun dalam satu komponen gitu ya, komponen-komponen. Oh, ternyata untuk di jabatan ini kita butuh kriteria fisiknya seperti ini, kriteria psikologisnya seperti ini, dia harus memiliki latar belakang pendidikan seperti apa, keahliannya seperti apa, karakteristik orangnya, nah misalnya gitu ya, persyaratannya, requirement-nya, sampai itu gitu ya. Sama seperti misalnya pemilihan Putri Indonesia atau Miss Universe Indonesia gitu ya, kan nggak semua orang daftar langsung diterima. Kenapa? Karena tujuannya si Putri Indonesia ini menjadi brand. Brand apa? Brand dari produk kosmetik. Brand dari Indonesia. Sehingga mungkin karena kalian pernah dengar berita dulu di Amerika, pas Miss Universe Amerika tuh si ceweknya cantik banget ya. Tapi pas begitu dia jalan jadi udah berjalan menjalankan tugas-tugasnya sebagai Miss Universe gitu ya, ketahuan ternyata si Miss Universe ini sebelum dia menjadi Miss Universe dia pernah berfoto
nulis di salah satu majalah dewasa. Udah, setelah itu langsung di-cut, langsung di blok, dikeluarkan dari tugasnya, dari kepengurusan atau asosiasi ataupun lembaga Miss Universe, dicabut hak-haknya dan diambil lagi apa yang sudah diberikan oleh lembaganya waktu itu. Gitu ya. Karena apa? Karena dengan perilaku itu merusak image, merusak brand, gitu ya. Sama dulu juga ada tuh itu artis Indonesia, dia salah satu ya perwakilan wanita tercantik Indonesia lah gitu ya. Terus dia terlibat kasus, ya dicopot. Kenapa? Karena akhirnya itu merusak brand gitu ya. Oke, next slide. Nah, Davis ngomong apa? Nah, Davis bilang penyelidikan analisa sorry ya nih handphone saya cak-cuk wae. Oke, penyelidikan atau analisa terhadap kewajiban, pekerjaan, kondisi sampai kita lihat dia butuhnya yang kayak gimana, gitu ya. Butuhnya yang seperti apa, gitu. Syarat untuk dia duduk di satu job tuh seperti apa, gitu ya. Saya cari orang, bukan orang yang senang mager. Saya senang orang yang orangnya agile, orangnya kerja keras, orangnya rajin, orangnya gercep, kalau bahasa saya mah gerak cepat gitu ya, entel kalau bahasa Sunda mah lalenglek lah gitu ya. Itu udah diselidiki. Kenapa begitu? Karena dia harus ngikutin ritme saya ya, gitu ya. Sama perusahaan juga gitu, dia cari orang yang ngikutin ritme perusahaannya saat ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh susah ya sekarang di dunia kerja, apalagi di masa pandemi saat ini, ya mungkin iya. Tapi untuk orang-orang yang memang si kompetensinya memang dibutuhkan untuk si analisa jabatan ini, ya dia tetap bertahan aja gitu ya, karena memang dibutuhkan, justru dicari gitu ya. Oke, Yukel juga mengatakan tentang karakteristik dan Lanham juga terkait dengan informasi. Oke, next slide. Jadi intinya adalah job analisa adalah bagaimana kita mencoba menggathering informasi, mengumpulkan informasi, keseluruhan informasi yang terkait dengan jabatan itu, apapun. Bahkan kita ngecek ruang kerjanya, dia kerjanya di mana. Nah, nih, jangan Miftah lagi, bosen, ganti coba korban berikutnya Muhammad, siapa nih, yang ujungnya 073. Muhammad siapa nih namanya? Okay. Muhammad Fahruriza, Bu. Muhammad Fahrija nih. Muhammad Fahrija nanti kalau udah selesai S1, dirimu mau lanjut kerja atau langsung kuliah? Kerja, Bu, insya Allah. Oh, insya Allah kerja. Kerja di bidang apa, Fahrija? Di bidang PIO, Bu. Di bidang PIO. Yeah. Apa? Ya, di bidang industri itu apa? Tukang sasapu juga bidang industri, Fahrija. Sok yang mana? Di bidang apa? Tapi artinya di satu company-nya mau kerjanya di senangnya di dalam kantor gitu atau outdoor? Di dalam kantor bisa. Oh, jadi in out ya, keluar masuk ya. Oke, nah kita cek benar nggak sih Fahrija ini orangnya adalah memang orang yang dia cocok untuk kerja di dalam kantor. Jangan-jangan sebenarnya Fahrija itu adalah memang dia ahli di bidang PIO, tapi bukan PIO yang di dalam kantor. Justru dia banyak 85% pekerjaannya di outdoor, misalnya, gitu ya. Apa sih Bu pekerjaan PIO yang di bidang outdoor? Oh banyak, gitu ya. Misalnya untuk assessment itu jarang tuh yang diam di kantor, diam gitu ya, tapi dia jalan-jalan keluar kota sampai ke lapangan gitu untuk ngecek pekerjaannya, meng-assess gitu ya. Atau misalnya siapa tahu Fahrija itu senang kerjanya di outdoor di ini WWF. Nah, yang senang naik gunung itu loh, melihara binatang gitu kan. Nah, itu organisasi NGO, itu NGO internasional ya gitu ya. Nah, itu ditempatkannya adalah di daerah-daerah hutan tuh. Gitu ya, tapi gajinya gede. Tapi untuk meng-hire itu juga harus dicari yang benar-benar, karena apa? Dicari orang-orang yang memang dia senangnya di outdoor. Gitu. Jangan sampai nanti
Farija diajak keluar itu udah sibuk sunblock 35 SPF-nya gitu karena takut hitam gitu ya, pakai masker, wah pakai double gitu karena nggak mau kerja di outdoor. Nah, kan jadi mikir, berarti saya cari orang yang gimana? Sehingga pas seleksi itu, begitu Farija masuk ke ruangan gitu ya, lagi jalan aja dilihat tuh, dipandang tuh. Nih Farija rambutnya agak acak-acakan dikit nih, ini kayaknya bangun tidur nih, belum nyisir nih gitu ya. Nah, kelihatan nih gitu ya. Wah, ini kayaknya kalau duduk di belakang meja direktur agak susah nih ini ya. Ini harus dari supervisor dulu di lapangan nih. Gitu ya. Baru nanti dia baru masuk ke ruangan. Seperti itu, gitu ya. Atau juga misalnya polisi juga sama, dia butuh analisa jabatan. Jadi ada juga polisi-polisi yang senangnya di lapangan, ya enggak, gitu ya. Makanya pekerjaannya fungsional kalau PNS atau polisi itu namanya. Kerjanya yang ke lapangan, reserse, apa itu, kalau filmnya detektif, apa sih yang suka nyelidiki itulah gitu ya. Karena dia memang passionnya adalah di lapangan. Tapi ada juga orang yang struktural gitu ya, pengennya strukturnya di meja, tanda tangan, nulis sesuatu, udah itu bukan karena tidak mampu, tapi mungkin dia punya passionnya seperti itu gitu ya. Jadi disitulah peranan si analisa jabatan, bagaimana kita menetapin nih, Farisa, saya mencari orang yang kriteria pekerjaannya seperti ini, kamu mampu atau enggak? Oh mampu Bu, oke, kita cek nih, bener enggak? Syarat-syaratnya nih Pak Rija, nanti kamu akan saya tugaskan di Papua, perbatasan New Guinea. Mampu nggak? Mau Bu, siap. Baru aja tanda tangan siap, si ceweknya nge-WA. Jangan jauh-jauh dong. Nanti LDRan kan kita susah tuh kalau LDRan. Wah, galau. Nah, gitu ya. Jadi bener nggak nih si Farija tuh mau kerja? Jangan-jangan gara-gara si ceweknya nggak mau LDR, udah langsung bimbang galau, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam gitu ya. Nah, gitu ya. Atau kondisi-kondisi jabatan yang dipelajari secara teratur. Misalnya kondisi kerjanya, gitu misalnya kerjanya di kilang minyak, itu kilang minyak tuh di tengah laut, gitu ya. Kerjanya di tengah laut, ternyata si Farija teh mabok laut gitu ya. Gimana tuh tiap hari mabok terus, kapan kerjanya? Rugi dong saya ngerekrut Farija gitu ya. Jadi itu karena walaupun misalnya sama-sama HR, sama-sama orang pil, tapi ditempatkannya di kilang minyak, ya susah, nggak bisa nih, si Farija nggak cocok nih. Ini Farija senangnya yang kayaknya tipikal yang pengen dekat sama pacar, kayaknya terus nih kayak Farija nih gitu ya. Jika begitu dapat kerja di luar kota langsung dikawin tah pacarna si Farija gitu ya, desian lari deh tah pacarna gitu ya. Nah itu gitu ya, jadi kita jelasin nih, kamu kewajibannya seperti ini, syaratnya ini, kondisi kerja kamu tuh seperti ini, baru kita cari oke, kalau gitu saya mencari orang yang kriterianya seperti apa. Oke ya, oke next. Nah, jadi kalau misalnya kita coba simpulkan, sebenarnya apa itu analisa jabatan? Mulai dari kita mengumpulkan sekian banyak informasi terkait dengan jabatan itu, gitu ya. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Karena dari situ kita nanti bisa memperhitungkan, saya harus ngegaji Pak Rija, atau misalnya saya harus ngegaji Hanifah, itu berapa? Misalnya sama-sama S1 psikologi saya terima gitu ya, tapi misalnya Hanifah pekerjaannya saya tempatkan di misalnya di Banjarmasin misalnya, sedangkan Nurini misalnya di Bandung gitu, sama-sama jabatannya sama gitu ya, tapi bisa jadi dengan kota yang berbeda, dengan situasi kerja yang berbeda, dengan tuntutan yang berbeda, jadi berbeda juga pendapatan yang diterima oleh Hanifah dan Nurini gitu ya. Makanya kalau yang baru lulus biasanya pada ngejarnya keluar kota, keluar pulau. Kenapa? Karena pendapatan di luar pulau tuh lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa. Gitu ya. Pernah ada kakak kelas kalian itu diterima di salah satu perusahaan franchise lah gitu ya. Keterimanya itu di Dumai. Dumai itu Riau ya. Dia nanya ke saya, Bu, saya diterima di perusahaan ini. Oh ya udah tuh, alhamdulillah, saya bilang. Untuk apa jabatannya? Untuk ini Bu, staf rekrutmen. Oh oke, good. Bu, saya dikasih gajinya segini Bu, gitu ya. Oke, dikasih asrama enggak? Enggak Bu. Jadi apa aja ini pure Bu, pokoknya sebulan saya dapat segini, gitu ya. Nah saya kembali lagi,
Kalau di Pulau Jawa kamu dapat segitu akan banyak lebihnya. Sedangkan di Dumai itu harga apa ini biaya hidup itu, biaya konsumsi itu lebih tinggi gitu. Jadi akan berbeda gitu ya. Coba cek lagi. Oh iya Bu, ternyata Bu beda. Jadi kalau misalnya ditempatkan yang di Pulau Jawa gajinya tuh sekian. Sedangkan yang ditempatkan di daerah Riau itu agak beda Bu, naik bedanya 500.000 gitu. Kenapa? Karena tantangannya tuh beda juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih polisi, polisi lagi nih, gara-gara nih lagi rekrutmen polisi ya, jadi saya ngomonginnya polisi dulu. Polisi yang ditempatkan di daerah pedalaman sama daerah perkotaan itu beda. Kenapa? Tantangannya tuh beda. Jadi gini, kalau misalnya saya nggak tahu di antara kalian mungkin ada yang bapak ibunya polisi atau keluarganya polisi. Ketika dia sudah mendekati Pulau Jawa, apalagi mendekati Metro Jaya, Jakarta, itu berarti karirnya meningkat. Biasanya nanti kalian perhatikan deh, dia udah jadi Kapolsek daerah mana, misalnya daerah Bangka, kayak nanti jadi Kapolres di daerah Banjarmasin, nanti dia jadi Kapolda Surabaya, nanti naik tuh, nanti dia jadi pejabat di daerah Jakarta. Itu adalah kenaikan. Kenapa seperti itu? Karena tantangannya beda. Gitu ya. Sama tentara-tentara yang ditempatkan di perbatasan pun berbeda, atau yang dikirim ke negara berkonflik itu juga berbeda. Ya, itu dilihat analisa jabatannya. Gitu ya. Oke, next slide. Oke, nah ada beberapa pengertian terkait analisa jabatan. Mungkin tadi teman-teman pada dengar ada saya ngomongin task, ada jabatan, ada pekerjaan, ada unsur gitu ya. Nah ini adalah beberapa pengertian atau beberapa definisi yang banyak kita gunakan di dalam analisa jabatan ya. Ada yang disebut dengan elemen. Elemen itu kita tahu lah, pelajaran fisika aja, elemen itu adalah unsur terkecil ya, sama. Jadi di analisa jabatan pun yang disebut dengan elemen adalah unsur terkecil dari pekerjaan. Macam-macam unsur menghasilkan suatu tugas. Apa contohnya gitu ya? Oke, saya tugaskan sebentar. Tugaskan siapa ya? Saya sebut Meliani. Nah, ini misalnya saya tugaskan Meliani untuk menjadi seorang sekretaris saya. Nah, unsurnya apa? Unsurnya adalah yang paling kecil, ngambilin kertas. Kenapa ngambilin kertas? Karena ada tugas berikutnya, dia harus ngeprint. Nah, kan sebelum ngeprint itu dia harus ngumpulin kertas. Jangan sampai nanti saya ngambil mail ini, ternyata mail ini itu adalah tipe orang yang alergi kertas. Wah, kebayang ya kalau alergi kertas. Jadi sejak dulu dia nggak pernah nulis kayaknya, karena begitu megang kertas bersin, begitu megang kertas bersin. Wah, susah juga gitu ya. Jadi susah lah gitu ya kalau kerja. Itu adalah sebutnya unsur. Tas, nah kegiatan tertentu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, nyapu lantai. Nah ini teman-teman di sini juga kan mungkin pada pinter-pinter nyapu ya, apalagi sekarang work from home, school from home, apalagi lesson from home, learning from home gitu ya. Nah, jadi kayak tiap hari ini sambil sasapu gitu. Ini atau jangan-jangan ini yang kameranya off, ini sebenarnya lagi di dapur lagi bikin nasi goreng gitu ya. Nah, ya tadi gitu ya, itu adalah satu tugasnya selama di rumah, harus bantuin mama. Misalnya ya. Nah, sebenarnya tuh si Miftah tuh atasnya aja tuh kemeja, bawahan saya yakin tuh pakai celana kolor, bener tuh Miftah gitu ya. Atau jangan-jangan sarung dan can mandi tas si Miftah teh gitu ya. Misalnya ya. Tapi tasnya apa? Tugasnya adalah dia harus misalnya nyuci mobil atau ngasih makan ayam gitu ya. Nah, pas saya kasih tugas ngasih makan ayam gitu ya, dia lagi ngasih makan gitu ya, dikejar sama ayam aja udah takut, nggak cocok dia kerja di rumah saya nanti gitu ya. Padahal di rumah saya meliharanya buaya gitu, nanti mereka kasih makan buaya, wah gitu ya, nggak bisa Bu, kenapa? Karena saya takut sama buaya gitu ya. Nah, ya maaf Miftah, Anda tidak sesuai dengan tas yang saya kasih, karena saya cari orang yang pintar ngasih makan buaya. Ya, Bu, saya nggak pintar Bu ngasih makan buaya. Kenapa? Karena saya buayanya. Nah, Miftah adalah buaya gitu ya, kata ceweknya.
Ya, oke, next slide. Apalagi tuh istilah-istilahnya, Han, coba slide berikutnya. Nah, duty, kewajiban, wajib. Nah, harus kewajiban kalian adalah sebagai mahasiswa, sehingga ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh kalian sebagai mahasiswa, misalnya mencatat, mendengarkan, menyimak, gitu ya, membuat satu konsep, nah, mengirimkan tugas, nah itu adalah kewajiban hal utama dilakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian menetapkan satu jabatan, tugas utamanya apa? Kayak dosen tugas utamanya apa? Ngajar, bikin penelitian, bikin penmas itu. Jadi kalau misalnya Bu, Ibu dikasih tugas untuk masak, misalnya saya tiba-tiba disuruh masak sama Pak Arif, sama Pak Dekan, Endah tolong masakin nasi goreng. Oh maaf Pak, itu bukan tugas saya. Gitu. Kenapa? Tugas saya mah bukan masak ya, tugas saya mah ngajar. Tapi kalau saya beda di ngajar dong, oke. Gitu ya. Jadi kewajiban yang utamanya tuh apa? Ya. Kalau OB, office boy misalnya, tugas utamanya apa? Menjaga kebersihan, gitu ya. Nah, itu adalah utamanya. Kemudian ada yang disebut dengan kedudukan. Nah, kedudukannya itu adalah mengenai sekian banyak sekelompok tugas yang dilakukan oleh satu orang. Ya, kalau kewajibannya misalnya tadi office boy itulah menjaga kebersihan. Kedudukannya apa? Sebagai petugas kebersihan. Gitu, ya. Oke, next slide. Ya, ini sebenarnya nanti sama Mbak Hana dibagikan di WA PowerPoint-nya, jadi boleh kalian print atau kalian save di laptop kalian masing-masing. Oke, Han, slide berikutnya. Apalagi? Udah habis? Oke, coba saya cek slide saya sendiri. Oke, masih ada ya. Job, oke. Ya, ini akan menjadi berbeda dengan yang disebut okupasi, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh di sini, gitu ya. Suatu kumpulan job-job yang tidak berhubungan dengan organisasi, gitu ya. Dokter, itu adalah okupasinya, gitu. Tapi pekerjaannya, ya di mana dokternya, gitu ya. Suka ada ya yang nulis kayak kalian lah waktu dulu mau masuk psikologi kan ikutan psikotes tuh. Nah, terus kan kalian diminta untuk mengisi identitas orang tua, riwayat hidup kan, untuk ada nama bapak, nama ibu, terus ada nama bapak, terus pekerjaan apa. Nah, saya suka berkali-kali ngomong sama testernya, coba kalau nulis pekerjaannya minta peserta untuk ngisi dengan lengkap. Karena suka ada yang cuma nulisnya PNS. PNS di mana? Gitu ya. Nah, ini Dwi Intan, bapaknya kerja di mana Dwi Intan? Di Jasa Marga. Nah, Jasa Marga itu pekerjaan atau okupasi atau instansi? Instansi. Di Jasa Marga itu BUMN kan? Ya. Nah, kalau okupasinya gitu berarti pekerja atau karyawan Jasa Marga. Nah, pekerjaannya apa? Nah, apalagi kalau misalnya di BUMN itu ada level-levelnya juga ya gitu. Atau kalau PNS tuh ada apa itu penata berapa atau golongan. Nah, terus PNS. Nah, PNS Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan itu sama semuanya PNS. Sampai Pak Lurah juga sama, itu PNS gitu ya, yang keluaran STPDN, IPDN itu juga sama PNS. Tapi ketika kita bilang pekerjaannya apa, kan beda. Gitu ya. Kenapa? Beda instansi, gitu ya. Beda jabatannya, yang dia lakukan juga berbeda. Nah, jadi nanti kalau kalian jadi tester gitu ya, terus si pesertanya nulis pekerjaan PNS, minta dia untuk nulis dengan lengkap. PNS apa misalnya Kabag TU. Nah, terus Kabag TU Fakultas Psikologi Unjani. Kabag TU tuh di mana-mana juga apa? Di pasar juga ada namanya Kabag TU posisinya. Gitu ya. Jadi itu yang akan membedakan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan
job desk. Nah, mungkin kalian sering ini ya dengar ya kalau pas di BEM tuh job desk, gitu ya. Kamu itu tidak melaksanakan job desk, nah gitu ya, misalnya gitu ya. Job desk itu apa gitu ya? Nah, job desk itu adalah suatu pernyataan yang teratur terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan olehnya di jabatan itu. Kewajiban ketua BEM, kewajiban anggota parlemen misalnya gitu ya. Apa kewajiban-kewajibannya? Gitu ya, job desk namanya. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat ada tugas, saya lupa di pertemuan berapa, ada tugas untuk membuat job desk. Gitu ya. Misalnya job desk office boy apa? Nah, kalian tulis tuh aktivitas-aktivitas yang memang itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh job desk. Ini Ayu Anggra ini dengan siapa berdua? Oh, oke. Jadi berkurang satu, tapi ini ada 2 orang ya, Ayu ya. Oke, job spec. Nah, job spec itu adalah tentang syarat-syarat minimum yang memang layak dan perlu dimiliki untuk dia bisa duduk di satu jabatan tertentu, gitu ya. Job spec-nya apa? Gitu ya. Kekhususannya apa? Syarat-syaratnya apa? Gitu ya. Nah, ini Maulana lagi sakit, Maulana? Lagi di RS, Bu. Orang tua lagi sakit. Oh, oke. Ya, job spec nih gitu ya. Apa nih syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang gitu ya untuk dia bisa duduk di jabatan itu. Contoh misalnya, kenapa Mbak Hana itu kan dia udah jadi sarjana psikologi. Kenapa dia nggak bisa jadi dosen? Nah, karena apa? Karena job desk-nya ada yang terkait misalnya dia bikin silabus materi, dia harus membuat konsep segala macam yang itu memang belum dimiliki oleh seorang sarjana psikologi. Sehingga job spec-nya adalah untuk menjadi seorang dosen, dia harus minimal memiliki pendidikan S2. Gitu. Itu yang namanya job spec-nya. Jadi job spec itu turunannya dari job desk. Jadi kewajibannya apa baru kita turunin job spec-nya apa. Gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan job evaluation? Job evaluation itu adalah proses sistematik dan teratur untuk menentukan suatu jabatan dibandingkan dengan nilai jabatan yang lainnya. Saya mau menggaji Alia itu berapa ya? Dengan Yosua sama atau enggak? Ini misalnya Meliani, Santi, Wina, Siti, Antika, Nadia, ini semua adalah karyawan saya misalnya. Terus saya kasihlah gaji kalian semua 1 juta. Tapi ternyata Yosua protes. Kenapa? Karena Yosua dikasih kerjaan sama saya lebih banyak. Atau mungkin Yosua diam-diam aja. Saya mal orangnya pasrah, Bu, diterima, yang penting dapat pekerjaan, Bu. Mau 1 juta juga nggak apa-apa, Bu. Tapi ternyata misalnya si Miftah kerjanya cuman nulisin daftar tamu. Tapi jobnya sama. Ari Joshua udah mah disuruh beliin nasi padang, beliin bakso, nyuciin mobil, nyuciin kucing, misalnya gitu. Banyaklah kerjaannya. Dikasih cuma 1 juta. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Makanya, semakin banyak job desk-nya, semakin spesifik dan semakin tinggi job spec-nya, sehingga kita membuat job evaluation-nya lebih tinggi. Sehingga artinya apa? Artinya berarti kita memberikan gajinya dia, honornya dia itu menjadi berbeda gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa lihat gaji S1 mah 3 juta misalnya itu. Kata siapa? Karena ada juga yang hanya S1 tapi dia dikasih sampai 12 juta. Gitu. Kenapa? Karena yang kayak perusahaan yang gamers yang pembuat games yang kalau di handphone kalian suka muncul banyak games itu ada perusahaannya itu di Jogja kan gitu ya. Dia merekrut banyak ada juga anak STM, anak S1 gitu ya. S1-nya teknik komputer, ada juga yang dari S1 psikologi gitu ya. Itu gajinya menjadi tinggi gitu. Karena apa? Karena yang dicari adalah bukan soal latar belakang pendidikannya harus S1, tapi dia punya kemampuan untuk membuat games. Yang hebat nggak? Semakin sulit games, semakin tinggi itu honornya. Gitu ya. Jadi kalau
bikin gamesnya baru 1 hari juga udah ditebak misalnya, udah. Sama seperti dulu Apple ngeluarin handphone yang tipe berapa tuh, ngeluarin handphone baru launching 24 jam kemudian ada hacker ngomong bahwa si Apple udah bisa dibobol gitu. Udah itu jatuh tuh. Gitu ya. Nah, si pembuatnya gimana, sama. Nah, sehingga yang dilombakan adalah semakin canggih, semakin sulit si handphone itu semakin tinggi fee-nya. Gitu ya. Oke, job klasifikasi. Job klasifikasi tadi ya kaitannya dengan job evaluation gitu ya, untuk menjadi satu dasar pembayaran. Gitu. Oh, PNS golongan 1 gajinya 2 juta. Semua se-Indonesia, mau dinas kebersihan, dinas pemadam kebakaran, dinas kesehatan, dinas pendidikan, semua yang golongan 1 itu misalnya cuma 2 juta gajinya. Gitu ya. Tapi misalnya, dia meskipun golongan 1, tapi dia menduduki jabatan tertentu. Nah, ada lagi. Gitu. Tapi untuk pengklasifikasiannya, atau kalau di Telkom itu namanya band. Band 5, band yang pertama masuk itu biasanya band 6. Nanti band 6, band 5, nah paling tinggi itu band 1, nanti lanjutnya GM. Jadi semakin naik band itu semakin tinggi tuh gajinya gitu. Tapi seleksi untuk naik bandnya juga susah. Yang biasanya paling mandek, paling banyak tuh mentok di band 4. Untuk band 3 ke posisi manajer itu harus ada seleksi dulu. Nah, sehingga ada yang udah 25 tahun di band 3 nggak naik-naik. Karena apa? Karena ternyata setelah dievaluasi, kita lakukan job evaluation, secara spesifikasi dia nggak memenuhi job desk-nya sekarang. Kenapa? Job desk-nya sekarang udah lebih canggih lagi. Gitu ya, apalagi sekarang udah dengan era teknologi kayak gini ya, gitu ya. Dulu tahun awal 80-90 itu kan masih Telkom dengan kantor pos tuh masih gabung. Jadi mungkin kalau kalian ingat cerita kakek nenek kalian, Postel namanya, nah kantor pos dan telekomunikasi gitu ya. Tapi begitu mereka pecah perusahaan, kalian lihat kesenjangan antara BUMN telekomunikasi dengan BUMN pos itu jauh beda. Ya, apalagi sekarang udah banyak Tiki, FedEx, super cepat, si cepat pengiriman paket-paket itu. Kantor pos udah nggak ada tuh. Kenapa? Karena teknologi udah makin canggih sekarang. Orang udah nggak ada yang surat-suratan. Dulu saya waktu SD, waktu bapak saya dinas di Makassar, saya rajin bikin surat. Nanti keterimanya seminggu kemudian, gitu ya. Udah basi. Atau telegram, zaman dulu tuh ada telegram. Telegram cuman karena dihargai ini per kata, per huruf kan. Semakin banyak huruf, itu semakin mahal tuh harganya. Gitu. Tapi itu bisa langsung sampai tuh per huruf. Waktu itu lagi jaya-jayanya, gitu ya. Nah, berikutnya perkembangan teknologinya kan jadi berbeda. Ada yang jadi ada wartel, terus di rumahnya pada punya telepon masing-masing, terus punya handphone sekarang, gitu ya. Sekarang ada smartphone, gitu ya. Jadi kalian bisa mengakses itu lebih gampang, komunikasi menjadi lebih cepat. Nah, buktinya hari ini, gitu ya. Ini sesuatu yang saya sudah coba lakukan beberapa tahun ke belakang. Saya waktu itu sempat ngomong, kan dosen tuh nggak hanya ngajar di kampus ya, boleh dong misalnya sesekali tuh ngajarnya di luar. Jadi waktu itu saya ngomong, gimana kalau kita nanti ngajarnya di VVJ aja yuk, bilang gitu ya. Atau misalnya saya sambil di dapur sambil masak, terus Yosua sambil nyuci mobil tapi sambil dengerin saya ngomong misalnya gitu ya. Atau Ria sambil belanja ke pasar bilang, Bu ini kameranya saya offin ya Bu ya, ini karena saya lagi ini. Padahal sebenarnya sama ibunya disuruh ke pasar, tapi sambil dengerin kuliah. Bisa nggak? Zaman sekarang mah nggak ada yang nggak bisa, benar nggak? Gitu ya. Terus kalian dulu misalnya waktu masuk kelas apa? Dosen selalu ngomel-ngomel kalau misalnya ke kelas harus pakai sendal, harus mandi, badan bersih gitu kan, rapih. Sekarang saya mau ngomelin gimana kalau si Yosua belum mandi? Ya nggak? Orang nggak kelihatan dia udah mandi atau belumnya, gitu kan? Gitu ya. Pakaiannya harus rapih gitu ya. Ya saya nggak tahu. Itu atasannya kemeja, bawahnya sarung, ya saya nggak tahu juga. Atau jangan-jangan selimbutan. Nah, kayak anak saya di rumah sambil sekolah tuh sambil selimbutan, karena kan saya rumahnya di Lembang ya, dingin gitu ya. Jadi kalau sekolah pagi itu atasnya seragam, bawahnya celana juga sih, celana seragam, tapi pakai selimut Batman gitu ya. Jadi selimbutan bawahnya gitu. Nah,
Gitu kan perkembangannya menjadi berbeda gitu ya, sehingga sekarang kita bisa melaksanakan kuliah secara online gitu ya. Hari ini mungkin saya ngajar kalian kelas Unjani, nanti jam 12 saya bisa rapat dengan teman-teman saya seluruh Indonesia gitu ya. Nanti jam 1 saya ngajar lagi, nanti jam 3 saya bimbingan dengan dosen-dosen saya. Itu bisa kita lakukan dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Kenapa? Kita bisa lakukannya secara online. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, berarti kita butuh orang yang kayak gimana? Ya nggak? Kan kita udah susah nemuin misalnya, aduh saya mah nggak usah belajar, itu mah tugasnya anak muda lah. Dulu bapak saya sama ibu saya gitu, udahlah senama mama nggak belajar komputer, sok teteh senang belajar komputer, dan mama buat apa tuh komputer. Kalau sekarang misalnya harus bikin materi misalnya, atau mau minimal reunian sama teman-temannya gitu ya, teman-teman SMA reuni pakai Zoom. Gimana sih caranya pakai Zoom? Nah, mau nggak mau kan untuknya seperti itu. Itu aja udah keseharian kayak gitu, apalagi kalau di pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dengan basic pendidikan psikologi, saya sih titip-titip ya, kalian jangan sangat berbangga hati dengan hanya sekedar punya selembar ijazah S1 gitu ya, atau seabrek SKPI, tapi kalian harus bekelin kalian dengan keahlian-keahlian. Karena yang dicari nanti bukan hanya soal sarjana. Kalau lulusan S1 mah, aduh banyak tuh. Kalian satu angkatan udah 200, itu baru Fakultas Psikologi Unjani satu angkatan. Angkatan berikutnya kakak kelas kalian udah 200, udah 500 orang. Itu baru satu Fakultas Psikologi Unjani. Belum Fakultas Psikologi Maranatha, belum Fakultas Psikologi Unisba, belum Muhammadiyah. Nah di Bandung kan ada Muhammadiyah sekarang, ada Muhammadiyah, ada PASIM, ada UNIBI, ada UPI, ada UNPAD. Ya, jadi tambahin spesifikasinya gitu ya, tambahin di spesifikasinya biar apa? Biar kalian bisa melakukan berbagai macam job desk. Ketika kalian bisa melaksanakan berbagai macam job desk, evaluasinya menjadi tinggi, sehingga klasifikasinya kalian menjadi high class gitu. Ya, oke, masih ada slide berikutnya belum ya? Sudah, ini udah slide terakhir. Nah, ya. Siapa yang melaksanakan analisa jabatan gitu ya? Manajer lini, orang profesional, misalnya kayak saya misalnya suka diminta sama teman saya, dah tolongin bikin anjab dong gitu. Atau dulu waktu saya kuliah S2 tuh saya diminta untuk melakukan analisa jabatan pegawai-pegawai di Unpad ya, karena waktu itu mulai pergantian Unpad Universitas Negeri pindah ke BHMN, yang artinya swasta. Nah, sejak itu yang akhirnya mau masuk Unpad tuh ada seleksi masuk ujian perguruan tinggi ya. Jadi itu kalau nggak salah 2005 deh, atau 2005 ada kalau nggak salah gitu. Jadi kita mengaksesnya itu. Nah, yang kita akses adalah pegawai-pegawai Unpad itu masih relevan nggak untuk bisa bekerja di Unpad, gitu loh. Untuk bisa bekerja di Unpad dengan organisasi yang bukan pemerintah. Karena apa? Nggak murni pemerintah. Karena murninya udah mulai setengah pemerintah, setengah swasta. Gitu. Jadi yang hanya sekedar datang digaji gitu ya, udah lewat tuh. Gitu ya. Sama di perusahaan-perusahaan asing juga, perusahaan BUMN juga sama. Kita analisa ya. Oke, siapa lagi? Job analis. Nah, atau mungkin di perusahaan itu ada yang memang pekerjaannya adalah melakukan analisa jabatan atau personel analis. Nah, kalau kalian belajar sungguh-sungguh nih di kelas analisa jabatan, terus ikutin terus si tugas-tugasnya, kalian nanti boleh tuh bilang nanti kalau misalnya kalian lulus S1, terus nanti kalian diwawancara sama rekruternya gitu ya, bahwa kalian mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa jabatan. Itu kalau kalian tuliskan ini di CV kalian, itu jadi nilai jual juga gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kalian memiliki keahlian untuk melakukan analisa jabatan gitu ya, ini nilai jual juga. Atau bisa juga memang dilakukan oleh perusahaan atau konsultan yang menyediakan layanan analisa jabatan. Kita pernah bantu salah satu perusahaan BUMN gitu ya. Nah ini gitu ya, dia yang bertugas untuk melakukan analisa jabatan. Jadi kalau tadi ya pesan saya, jadi kalau misalnya kalian S1 nih, kalian pas rekrutmen tuh boleh tuh misalnya kalian melamar ke perusahaan konsultan,
yang memang konsultan di industri ya, kalian lamar bahwa saya mampu melakukan melakukan wawancara, saya mampu melakukan analisa jabatan, karena saya belajar tahapannya begini. Nanti dia akan tanya, oh apa aja yang dilakukan dalam analisa jabatan ini. Oke, itu plusnya kalian nanti gitu dibandingkan yang lain. Karena berarti apa? Karena berarti kalian siap kerja, siap pakai ya. Oke, ada lagi slide berikutnya? Ya, oke. Kemudian prinsipnya adalah kita harus ngasih data yang sebenarnya di dalam analisa jabatan, gitu ya. Semua fakta penting yang terkait dengan analisa jabatan. Hal-hal yang terkait dengan si tujuannya itu tadi, berarti kalau misalnya di jabatan itu kan ada dia di organisasi atau dia ownernya kayak gimana, nah itu adalah data-data yang harus disampaikan di dalam analisa jabatan. Harus sering ditinjau kembali. Nah, kenapa? Karena dunia tuh dynamic, perusahaan juga berdinamis, sehingga bisa jadi si jabatan itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, oh, bapak saya dinonjobkan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata misalnya di perusahaan itu udah dihilangkan si jabatan itu. Ya. Tapi misalnya muncul jabatan baru. Nah, dulu atau kalian sekarang lihat ya di Fakultas Psikologi. Sekarang di Fakultas Psikologi itu ada jabatan baru namanya terkait dengan IT, atau jangan mensat fakultas lah, Unjani lah. Dulu tuh nggak ada tuh yang terkait dengan IT. Itu kan kenapa sekarang jadi ada? Ya karena ternyata perkembangannya. Nah, sehingga di Fakultas Psikologi pun sama. Nanti kalau kalian jalan-jalan ke fakultas, tuh ada karyawan baru tuh yang memang tugasnya terkait dengan IT itu. Yayan itu namanya. Sekarang menjadi ada. Gitu ya. Ini saya agak nge-lag ya barusan ya. Oke, nah prinsipnya lagi adalah menunjukkan tugas mana yang paling penting di antara beberapa tugas yang ada dan informasi yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya. Gitu ya. Jadi satu jabatan yang sama di kota yang berbeda, di perusahaan yang berbeda, di owner yang berbeda, itu bisa jadi hasil analisa jabatannya itu berbeda, gitu ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya mau apply kerja tuh kalian lihat-lihat dulu perusahaannya. Wah, ini perusahaannya adalah perusahaan IT. Kalau gitu berarti kalian harus tonjolin meskipun kalian sarjana psikologi, kalian juga memiliki kemampuan terkait dengan IT-nya sejauh mana gitu. Kalau misalnya kalian mau melamar di perusahaan asing, jangan hanya sekedar ngandelin S1 sarjana psikologinya aja, tapi kemampuan bahasa Inggris kalian sejauh apa. Tulisinlah skor TOEFL kalian berapa, 600, nah itu akan dapat nilai jual lagi. Karena apa? Karena si perusahaan carinya adalah orang-orang yang memang sudah internasional. Gitu ya. Kalau misalnya kayak tahun lalu lah. Nah, tahun lalu saya bantu Polda Jabar ya. Saya bantu Polda Jabar untuk menseleksi calon bintara. Bintara itu yang lulusan SMA ya. Nah, itu yang ngelamarnya tuh banyak loh. Sampai atlet Persib aja ngelamar jadi bintara polisi. Saya juga kaget ya. Katanya, Dana itu teh kan atlet Persib. Sebenarnya yang diwawancara tuh saya kan bukan penggemar Persib ya. Jadi nggak tahu juga gitu ya. Nggak tahu Yosua penggemar Persib atau enggak gitu ya. Ini foto-foto, foto barang dah minta tanda tangan. Nah, saya nanya, wah kan udah jadi atlet atlet ya, udah jadi atlet bola gitu Persib, kenapa harus pengen ngelamar jadi tentara, jadi polisi juga gitu ya. Tapi yang dia tonjolkan adalah saya mempunyai keahlian prestasi di bidang akademik, yaitu atlet sepak bola. Nah, tapi waktu tahun kemarin itu kita di briefnya gini sama dari Polri-nya, bahwa waktu tahun lalu tuh belum musim corona kayak gini ya, belum musim kita online kayak gini. Tahun lalu kan masih biasa lah. Si Polri-nya bilang gini, kita memprediksi tahun depan tuh kita butuh polisi-polisi yang melek teknologi gitu ya. Karena apa? Karena dunia kriminal sekarang udah dunia cyber gitu ya. Jadi sekarang kalau saya mau ngerampok celengannya Yosua gitu ya, saya nggak usah ngorek-ngorek rumahnya Yosua, terus mecahin celengan ayamnya Yosua gitu ya. Saya tinggal ngecek tuh dari nomor handphonenya misalnya gitu ya. Oh, ternyata nomor GoPay-nya segini ya saya ambil. Nah, itu jadi tahun lalu tuh udah prediksi tuh gitu. Jadi kejahatan itu udah banyaknya terkait dengan IT. Sehingga waktu itu kebijakannya adalah
yang sangat dibutuhkan oleh Polri adalah orang-orang yang memiliki basic IT, gitu ya. Jadi waktu itu ada beberapa puluh yang kita terima gitu ya, karena dia memiliki spesifikasi secara hasil psikotes oke, wawancara juga oke, segala macam gitu ya. Nah, tapi yang dibutuhkan cuma 20 orang dari 45, saya agak lupa waktu terakhir itu ya, sebelum Pantohir itu. Hanya 20 orang. Nah, dari 45 ini kita sortir dong 20. Yang diambil yang 20 yang mana? Yang memiliki kemampuan basic IT. Gitu. Padahal misalnya nilainya agak-agak mepet gitu ya, tapi karena memang dia dibutuhkan ya itu diambil. Gitu ya. Jadi waktu itu ada ujiannya bikin software, sampai ujiannya bikin software dan ujian ini ngehack. Ujiannya ngehacker gitu ya. Jadi ada tim cybernya, jadi dites untuk bisa nggak sampai ngehack gitu, ngebobol data gitu. Nah, itu gitu ya. Karena apa? Ya tadi perkembangannya menjadi berbeda. Gitu, seperti itu ya. Oke, berikutnya apa lagi? Ada lagi? Sorry. Nah, sebelum slide thank you, kayaknya ada sebelum thank you nih, Han, salah. Nah, nih. Oh iya, tugasnya berarti hari ini ya, yang terkait dengan job desk tadi. Nah, berarti sekarang teman-teman di sini bisa mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Buat deskripsi singkat seorang pekerja di satu instansi, sebutin instansinya, okupasinya apa, pekerjaannya apa, kewajibannya apa, kedudukan, elemen, dan tugas. Ya, tadi contohnya udah banyak ya, kayak office boy, tugasnya apa aja, polisi bagian ini atau satpam bagian ini, ya itu boleh. Satu orang satu jabatan ya. Tulisin misalnya satpam perusahaan atau satpam kimia farma, itu ya. Satpam fakultas psikologi, nah itu beda kan ya dengan kimia farma. Karena apa? Kalian lihat dong, satpam di bank dengan satpam di kampus beda kan gayanya. Satpam di bank dengan satpam di pabrik beda juga dong gayanya. Kalau satpam di bank kan beda, gitu ya. Kalian masih di motor aja dia udah ngajak senyum. Nah, gitu ya. Udah ngajak senyum, terus begitu kalian mau jalan ke arah pintu aja dia udah siap-siap di pintu. Sebelum kalian megang gagang pintu aja mereka udah bukain pintu. Begitu kalian mau masuk, kalian udah disambut dengan selamat pagi, selamat datang. Ada yang bisa kami bantu, silakan pakai hand sanitizer segala macam. Kenapa? Karena basic perusahaan perbankan adalah basicnya service. Jadi pelayanan. Gitu. Jadi meskipun satpam, tapi jobnya beda. Satpam di bank dengan satpam di pabrik. Mungkin satpam di pabrik kan dicarinya yang sangar-sangar tuh mukanya. Nah, misalnya kayak mukanya siapa ya? Coba ya saya absen di sini. Ada Yosua, ada Muftid, ada Pramad. Siapa nih yang lagi di pantai nih? Gitu ya, atau yang lainnya. Gitu. Oke, gitu aja. Di close ya. Oke, ya. Itu materinya gitu ya, saya agak ngebut nih hari ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh 5 menit. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand atau buka mic-nya. Boleh, apapun. Ibu mau nanya. Hai. Siapa dulu? Ibu mau nanya. Ibu mau nanya, Bu. Ajang dulu, Bu. Boleh. Bu, kan kalau misalnya di perusahaan gitu biasanya kan ada training dulu 3 bulan tuh. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi yang tadi, Bu, apa sih dari kayak cara-cara dari Anjab sendiri berarti nanti itu, Bu, apa gimana? Apa di training lagi dulu? Ya, 3 bulan itu masa magang. Jadi si perusahaan menilai, kita juga sebagai pekerja juga menilai. Selama 3 bulan kita menilai, kita cocok nggak ya kerja di sini. Nah, si perusahaan juga menilai, si Endah cocok nggak ya kerja dengan kita. Nah, sama-sama menilai.
bisa jadi misalnya si perusahaan ngelihat, oh ternyata Ajeng tuh memiliki kemampuan lain nih gitu ya, wah dia tuh keren nih, kerjanya, kinerjanya keren nih, wah oke, kita langsunglah rekrut, nah, misalnya. Atau padahal tadi Ajeng ini diterima sebagai manajemen trainee, nah kan suka ada ya istilahnya ya manajemen trainee. Nah selama 3 bulan itu bisa jadi misalnya Ajeng tuh dinilai, dievaluasi, kayak Ajeng kayaknya nggak cocok nih kalau di bidang HR. Nah, cocoknya di bidang humas misalnya. Artinya, oh Ajeng tuh kayaknya dia memang basic pendidikannya adalah psikologi, tapi dia lebih berpotensi ketika kita tempatkan dia di bidang IT misalnya, gitu. Atau misalnya bisa jadi selama 3 bulan itu misalnya si orang ini kurang optimal gitu ya hasil penilaian perusahaannya ya bisa jadi itu nanti passing grade gajinya menjadi minimal. Ya. Jadi justru sebenarnya masa magang 3 bulan tuh masa kalian menilai dan masa perusahaan juga menilai apa, menilai kaliannya cocok atau enggak. Bisa jadi mungkin kalian kang rumah misalnya 3 bulan tapi kalian kerjanya di Cirebon misalnya, padahal orang tua kalian di Cimahi, terus tiap malam kalian kangen sama maminya gitu kan. Nah ini kan bisa jadi itu enggak ini, atau misalnya lihat kenapa ya kok si Ajeng ini tiap hari kayak nggak bersemangat nih kerja, oh ada apa, oh pas ditanya kenapa Ajeng, iya ini saya kangen sama mama. Nah itu jadi penilaian juga sama perusahaan. Nah ini baru ditinggal segini aja udah dipertanyakan gimana kalau misalnya nanti kita menugaskan dia kerjanya di Jepang misalnya. Jadi itu sama-sama menilai gitu Jeng. Ya Bu, makasih Bu. Oke, yuk 3 menit lagi. Prabu. Kak. Ada lagi? Halo Bu. Oh iya oke, yuk. Bu Prabu mau nanya. Gupra Bu mau mukanya nanya, nggak ada, Bu. kemana? Mau nanya, Bu. Ibu mau nanya. Kemana Gupra mukanya? Bu, suara Gupra Iya, ada Bu. Ada, tapi mukanya nggak ada. Iya Bu. Gini Bu, Gupra mau nanya. Oke. Kan tadi yang dicontohin yang tentang outdoor indoor ya Bu ya. Ada yang sebelumnya. Nah, Gupra semisalnya nih Bu, udah training, udah direkrut, udah tanda tangan kontrak kerja juga. Tapi semisalnya Gupra kan istilahnya lebih dominan di outdoor Bu. Tapi tiba-tiba dimasukin ke indoor gitu. Seiring berjalannya waktu, Gupra bisa komplain nggak buat pindah ke outdoor gitu Bu? Oke, kesepakatannya gimana? Kesepakatannya misalnya pada awalnya hanya khusus di outdoor, gitu ya. Terus pas perjalanan karena memang tuntutan organisasi, tuntutan perusahaan atau kondisi perusahaannya kayak gimana, gitu Bu. Bisa jadi berbeda, gitu. Karena memang si perusahaannya menuntut demikian, gimana? Contoh ini kayak saya misalnya, contoh ini. Kayak misalnya yang dibutuhin tuh sebenarnya banyaknya di indoor gitu Bu. Jadi secara tidak langsung tiba-tiba Gupra dipindahin ke indoor gitu Bu. Iya, nah pertanyaannya dirimu mudah untuk adaptif atau enggak? Gitu. Oh. Nah, saya kasih contoh ya, saya punya teman saya tuh yang laki-lakinya, nah perempuannya atau istrinya itu kerja di chat time ya, yang minuman itulah yang suka di PPJ, BIP gitu kan. Nah, dia udah jadi pegawai tetap chat time, gitu ya. Nah, tahun ini tiba-tiba pandemi kan menyerang semua perusahaan. Nggak terkecuali chat time-nya sendiri. Padahal dia adalah karyawan tetap. Kan kalau yang di Bandung tuh yang itu banyaknya bukan karyawan tetap ya, yang memang dikontrak setahun misalnya gitu ya. Nah, awalnya si chat time masih bertahan, makin kesini makin susah lah gitu ya. Akhirnya dia menutup beberapa gerai di Bandung, dan akhirnya di Bandung nggak ada sama sekali nggak ada chat time. Ditutup semua, dan karyawan tetapnya yang asalnya dia stay di Bandung itu semua ditarik ke Jakarta, gitu ya. Nah, teman saya ini istrinya kan keberatan, keluarganya ada di Bandung. Selama ini kan kerja juga di Bandung. Nah, tapi si perusahaannya gini lah, ya, tapi kita menutup
kantor cabang Bandung dan kita hanya membuka di Jakarta. Jadi yang karyawan tetapnya kita tarik semua ke Jakarta. Kalau misalnya Anda nggak mau terima ikut ke Jakarta, ya Anda silahkan aja untuk resign. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Situasi kan. Situasi organisasi yang memang terjadi seperti itu. Gitu. Ada satu lagi, kakak kelas kalian, dia kerja di bidang hospitality ya, perhotelan. Dia udah bilang sama saya, Mbak, ini kalau sampai akhir tahun hotel kayak gini, ini kemungkinan saya di PHK. Padahal dia satu-satunya 10 di perusahaan itu. Gitu ya. Kenapa? Ya sama kan kondisinya seperti ini. Gitu ya. Kenapa? Karena akhir tahun kalau misalnya tetap nggak bisa bertahan, perusahaan ini akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Dan perusahaan lain itu dia sudah memiliki psikolog. Gitu. Itu bisa juga. Jadi makanya tadi saya bilang di awal, kalian jangan berpuas diri dengan sekedar ijazah, tapi kalian harus percaya dengan skill-nya tadi tuh. Biar apa? Kalian punya banyak keahlian. Sehingga apapun yang terjadi, perubahan organisasi seperti apa, kalian bisa ngikutin. Minimal kalian orangnya adaptif dan agile, jadi kalian bisa untuk ngikutin. Gitu ya, gue ya. Jadi kalaupun misalnya dirimu orang outdoor tapi tiba-tiba ditarik indoor gitu ya, karena memang kebutuhan organisasinya seperti itu, ya pertanyaan baliknya adalah kamu bisa atau enggak? Karena yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah indoor. Gitu. Oke, gimana gue Pak? Baik Bu, terima kasih. Oke, nah untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pertanyaannya di WhatsApp grup ya. Ibu mau nanya. Akan dibantu sama Mbak Hana. Jadi pertemuannya kita cukupkan sekian. Untuk di Zoom kita lanjut di WhatsApp group.